Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sahabat-sahabat. Alhamdulillah. Ganti ruangan kita. Alhamdulillah. Hmm, saya nggak tahu dipakai nggak ada di jadwal ya kan. Tiba-tiba nggak bisa masuk. Ya, it's part of interaksi. Alhamdulillah. So, suara bisa terjelas terdengar ya. Terdengar teh. Sebentar. Tuh, saya harus minta jadikan. Jelas sekali. Apa kabar yang baru pulang umroh? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih capek. Ya, suaranya masih serak. Iya, soalnya terakhir di Madinah itu makan terlalu banyak makan anggur, panas, Oh, minumnya air dingin terus. Terus kebayang. pindah ke Jeddah, suasananya lain lagi, terlalu lembab. Hmm. Akhirnya kayaknya badannya bingung, makannya nggak bagus karena makanannya nggak sesuai selera. Judulnya makanan Indonesia pas dimakan amis, akhirnya stop deh. Akhirnya nggak Enggak makan enggak berhari-hari. belas gitu ya, enggak banget. Ya, ya, terus Ya. ya pulang Tapi cuman apa istirahat. pengalaman yang kena kan? Pasti ada yang banyak tuh, yang Oh iya, Allah. alhamdulillah Hmm, banyak banyak sekali karena waktu saya pergi haji kan musim dingin, sekarang kan musim hmm, panas. Jadi hmm, alhamdulillah waktu itu bisa bisa nginep di hotel yang dengan lift langsung masuk ke udah sampai ke masjid nggak usah jalan jauh-jauh. Tapi hmm. ternyata membuktikan bahwa apa namanya kemewahan materi dan duniawi itu tidak sama dengan kemewahan dan apa namanya kepuasan dan kenikmatan batin dan Begitu, spiritual gitu. Iya, ya. Kerasa ya. itu Kenapa terasa emangnya? sekali. Walaupun dikasih fasilitas enak. Iya, ternyata lingkungan, kemudian suasana membuat kadang-kadang kita lupa. Hmm, Masih masih untung nggak diucap gitu, Mas. Tapi dalam hati ngeluh, aduh, ya Allah, panasnya itu loh. Apa namanya kan di sana nggak ada pohon ya, lantainya lantai marmer. hmm, Terus banyak sekali jemaah haji yang belum pulang, kemudian banyak sekali jemaah jemaah umroh atau haji saya nggak tahu, nggak bisa bedain dari India, dari Afrika yang hmm, terlunta-lunta, tidur jam 2 pagi keluar tidur di atas lantai jalan hmm, gitu ya. hmm. Inikah Islam? Gitu. Jadi banyak banyak pertanyaan yang membuat kadang-kadang saya sedih, apa namanya marah sama diri sendiri karena terlalu banyak bertanya gitu. Oh, gitu ya. Sedihnya itu. Iya. Terpapar oleh ini fenomenanya begitu. Ini sesama Muslim ya yang melihat. Bayangkan kalau Iya, kan kalau ya di Mekah kan nggak ada yang lain selain Muslim kan. enggak iya. Ha. Hari pertama, subuh pertama keluar dari masjid habis duha itu ada apa deretan panjang. Saya bingung ada apa ini menuju ke lobi hotel itu kan. Ternyata mereka ngantri makan gitu kan. Hmm, Terus saya kebetulan ada orang Indonesia, saya tanya apa itu Pak? Oh mereka lagi ngantri gratis makan katanya. Oh oke. Terus dalam hati saya gratis makan, what's wrong? Gitu loh. hmm, Ya, hmm, hmm. alhamdulillah semuanya lancar, banyak yang ngasih Ya, sodakoh makan ya. ya. Tapi kemudian waktu saya ada teman yang nitip untuk sodakoh makan kan, terus sudah gitu saya Hmm. kasih ke warungnya, terus sudah gitu udah saya dibuntutin sama si pegawai. Oh, kenapa? Sister, sister, hadiah, hadiah. Ik snap er niks van. Ternyata Ya. dia minta komisi ke saya gitu kayaknya. Terus Wah. saya bilang, ya Allah ya Rabbi. Jadi iya nggak tahu kayaknya mungkin mungkin dengan cara itu Allah mengingatkan ke saya bahwa saya itu harus banyak banyak bersyukur, banyak banyak Hmm, waspada hmm, hmm. untuk iya Menjaga kalau hatinya itu loh ya. betul Fenomenanya bisa di mana aja. Ini menjaga katanya Mas maksudnya itu. tanah suci. Iya, kalau enggak kan saya bertanya mempertanyakan agama saya, mempertipis iman dan segala macam. Jadi Ya, semuanya harus kembali ke ya belajar hikmah gitu aja. Tapi ada iya. kejadian istimewa yang saya nggak duga. Ternyata saya tanpa berencana sampai sana saya 1 Muharram kan. Hmm, hmm, Terus hmm. habis umroh saya lihat kok, apa itu? Ternyata mereka sibuk mengganti kiswah itu untuk anak-anak pengalaman yang sangat istimewa.
melihat kiswah Alhamdulillah. ganti prosesnya, begitu cantiknya, indah sekali proses penggantian kiswah itu. Dan saya duduk di depannya, berdiri di tangga gitu ngelihat anak-anak bikin video gitu kan. Amazing. Ya, Ya, terus ya satu lagi ya, ya, pengalaman eh, luar nggak biasa. apa namanya melihat melihat berdiri di di tengah-tengah Masjidil Haram tanpa cranes, semuanya bersih langsung bisa lihat ke langit dan itu tidak saya alami Wow. sebelumnya. Ya, Alhamdulillah, itu cerita alhamdulillah, pendeknya. alhamdulillah. Nah, itu alhamdulillah semuanya semuanya dijalani. Bedanya kan gini, kalau orang ke Mekah tuh sudah diwanti-wanti, kamu di sana jaga hati kalau ada apa-apa kondisi ya, apa namanya, hati dijaga, jangan sampai sompral gitu kan. Selalu suka Betul, jangan sampai ngutuk-ngutuk karena nanti akan balik ke kamu kayak gitu. Sebenarnya mentalitas seperti itu harus dibawa pulang gitu. Karena betul, semua bumi Allah itu suci ya. betul, Jadi kalau kita bawa mentalitas haji, mentalitas umroh pulang, itu kita sering banget berhati-hati di dalam hati, berhati-hati dalam hati. Buat Mbak betul, Ati, betul, ya kan? betul, Karena semuanya betul, sebentar, betul, kenapa aku di pot kayak gini ya? Mau di kantor pulang ya kan? Sama aja. Allah yang sama yang mengirimnya, gitu. betul, Semua, itu, betul. itulah suluk. Perjalanan ke dalam Alhamdulillah. diri, apapun yang di luar harus ada padanannya di dalam. Mi'raj ke langit 7 di atas sama dengan mi'raj yang ke dalam ini, supaya supaya kolb ini jadi baitullah gitu kan, baitullah yang kita tempat kita kalau sholat menghadapkan ke sana. Hati yang di sini tuh sedang diproses oleh Allah Ta'ala, lagi dibersih-bersihin, kiswahnya diganti ya kan, gantainya digosok, berhala-berhala di dalam dikeluarin gitu kan. Itu melalui semua kejadian-kejadian yang menurut kita random, sama sekali tidak random. Makasih Mbak Ati buat bagi-baginya. Alhamdulillah. Kita belum mulai nih ya. Kita sama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan ngaji bareng kita masih seputar kisah Adam alaihissalam. Hari ini fokusnya kepada fokus tentang ketiadaan. Sesuai dengan nama Adam, tiada. Bapak kita. Jadi mengawali sebuah kisah panjang dari Adam, dari tiada menjadi insan kamil, yaitu menjadi Rasulullah SAW. Ada kitab namanya Fusus Hikam, itu kitabnya Rasulullah SAW yang diberikan kepada Ibnu Arabi. Tipis, hanya seratusan halaman, isinya 27 nabi-nabi berderet. 27 nabi-nabi, beberapa diantaranya saya pribadi, I grew up tidak pernah mendengar nama itu. Seperti siapa itu? Nabi Ezra, Nabi Lukman. Nah, tapi ada di situ. Ternyata memang ada nabi namanya Lukman yang hidup di antara masa Isa alaihissalam dan Rasulullah SAW. Dan jumlah rasul-rasul itu 124.000. Ya, kebanyakan memang di Bani Israel. Makanya kisah Bani Israel banyak sekali dalam Al-Quran. Ada yang bilang 144.000 ya, 12.000 kali 12 suku Israel dan lain sebagainya. But what I'm trying to say is khazanahnya besar sekali gitu. Yang kita tahu tuh tidak belum seberapanya. Dan semua perjalanan mereka itu mewakili perjalanan kehidupan kita sebagai insan. Ada fase ketika kita harus keluar dari comfort zone seperti Musa yang terusir dari negeri Mesir, Musa alaihissalam. Ada fase ketika kita tuh dalam kondisi nggak tahu, terhimpit, nggak tahu solusi kehidupan dari mana, ya, nggak tahu mesti bayar dari mana gitu ya. Mau nggak, itulah dalam kondisi gelap, tidak tahu, tapi kata Allah maju saja, tiba-tiba laut terbelah. Itu fasenya Musa alaihissalam menyeberangi Laut Merah. Ya, nanti kadang kita ada dalam fase Yunus alaihissalam, tenggelam di dunia, tenggelam di Allah sibukkan dalam dunia, Allah sibukkan, tenggelam. Tapi kalau kuncinya tasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin gitu kan. Naik tuh ke atas. Seandainya kata Allah Taala, seandainya Yunus bukan dari kalangan yang bertasbih, maka dia akan berada di perut ikan paus sampai hari kiamat, akhirnya sampai mati. Nah, itu kita banget. Jangan sampai ada periode-periode kita belajar dari kisah nabi-nabi bagaimana cara-cara keluar dari situ. Adam alaihissalam dari namanya adalah kita mesti memahami kita tuh dulunya nggak ada. Nothingness. I am not exist.
Jiwa nggak ada, ruh nggak ada, raga nggak ada. Semua pinjaman. Selayaknya orang yang diberi pinjam, itu adabnya tidak mengklaim itu sebagai miliknya. Lawang pinjaman. Bener nggak? Salah, boleh tinggal dipakai aja mobilku tuh sebulan sana sini terus ngeklaim mobilku. Udah gitu lebih parah lagi. Begitu yang punyanya bilang, aku ambil lagi ya, terus dia marah. Nah, kan dipinjemin. Itu kita banget tuh. Kita merasa mengklaim udah karena keenakan. Pakai semua yang ada, jadinya serasa milik kita. Lupa bahwa itu semua tuh amanah, pinjaman, dipinjamkan. Aku pinjamkan nyawanya hari ke hari. Seiring dengan perkembangan raga kita, kita berkehidupan, menikah, punya anak. Terus kita menjadi punya ekstensi milik-milik kita. Seolah-olah anak kita milik kita, pasangan kita milik kita, pekerjaan milik kita. Kita lupa bahwa semua itu pinjaman, amanah, bukan milik kita. Sesuatu yang kita harus tanya, saya mestinya gimana? Tanya sama Allah manualnya. Anak kita kan nggak bisa kita yang mendikte kamu harus nikah dengan siapa, harus ambil jurusan apa. Harus tanya sama Allah yang punyanya. Kita cuman dititipkan. Nah, kita lupa. Sehingga akhirnya kita bertumbuh mengalami satu penderitaan ke penderitaan lain gara-gara lupa dan mengklaim milikku, anakku. Jadi segala sesuatu yang sudah berubah kalimatnya, ceritanya, narasi dalam dalam otak kita, dalam benak kita sudah bilang, aduh kehidupanku udah pakai ku itu hawa nafsu sudah tumbuh berarti. I am exist. My life, my money, my children. Terus kalau ada apa-apa, kita seolah-olah hilang kontrol, merasa bersalah, marah. Nah, semua penderitaan berawal dari ketika kita mengklaim aku. Dalam level tertentu kita mengklaim seperti Firaun, aku Rob, aku yang memelihara, aku yang ngurusin anak-anakku. Wah, semua berawal dari situ. Jadi kuncinya ya untuk kembali, padahal suluk itu jalan menuju kefanaan. Jadi semua yang namanya zikir ya, banyak zikir, banyak sholat, itu kembali ke fana harusnya. Fana itu ketiadaan, bahwa mengingat kita dari nothingness. Kembali lagi ke nothingness. Itu remedy, sahabat-sahabat. Itu adalah cure, itu obat yang mujarab untuk melepas ikatan-ikatan selain kepada dia. Karena seruan nabi-nabi dari dulu gitu, dari awal. La ilaha illallah, nggak boleh ada mengikat ilah-ilah selain dia. Nah itu tadi, aku menjadi pengikat secara tidak sadar, itu begitu mendominasi pikiran kita, harapan kita ya. Jadi semua sakit hati kalau mau ditelisik ya, semua berasal dari itu ketika kita mengikatkan diri kepada sesuatu, mau itu harapan, mau itu berwujud material, berwujud imaterial, bahkan berjubah spiritual sekalipun, tapi sebenarnya bukan Allah yang dicari, bisa seperti itu, halus sekali. Nah, akhirnya kita belajar untuk ikhlas, selalu memperbarui tauhid la ilaha illallah. Adam belajar dari ketiadaan. Seolah-olah kita kan merasa, aduh kalau tiada itu kayaknya fakir. Padahal kalau kita belajar dari kisah Adam, there's the power of nothingness. Dari ruang kosong itu datang kekuatan yang maha kuasa. Kenapa? Karena ketika kosong, dia hadir. Nah, kekuatan itu berasal dari dia. Kalau belum kosong, yang ada adalah hawa nafsu. Allah akan cenderung melepaskan. Jadi dia teruntang-anting gitu ya, seperti anai-anai, sibuk, tak menentu. Habis waktunya memang kegiatannya banyak, sosialitas sini sana, tapi tidak ada orientasinya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang kata Al-Quran, mereka berpikir mereka berbuat perbaikan, padahal mereka berbuat kerusakan. So totally different thing. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak menghadirkan Allah. Kalaupun sesekali di antara kesibukan sebagai jeda sholat yang 5 menit itu,
itu tidak cukup. Karena kita mestinya menghadirkan dia setiap saat, mencoba bertawajuh, menghadapkan wajah kita, bermunajat sebelum memulai apapun kegiatan. Tuh, bukankah di dalam Islam tuh doanya lengkap banget Rasulullah SAW. Masuk WC ada doanya, pakai baju baru ada doanya. Bahkan memulai dengan kaki kanan, semua tuh ada, semua memiliki sebuah apa namanya makna yang dalam. Nah, mari kita renungkan tentang ketiadaan. Sebenarnya kita tuh nggak ada. Kembali kepada Allah nggak bawa apa-apa. Kecuali amal soleh itu tadi. Nah, kemudian karena kita merasa memiliki semua, sementara takdir selalu dinamis. Takdir itu udah ditulis oleh Allah Ta'ala supaya punya orientasi untuk menumbuhkan benih di dalam jiwa kita. Nah, itu yang harus tumbuh pohon zaitun di dalam surat An-Nur ayat 35. Yang ujung-ujungnya yang disasar ma'rifat. Jadi yang menjadi kunci, apakah saya makin tambah usia makin ma'rifat Allah? Dan tidak mungkin kita bisa ma'rifat sang Rob kecuali kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Setiap orang punya tangga masing-masing untuk mengenal dia, yaitu lewat kehidupannya masing-masing, nggak jauh-jauh. Semua modalnya dari situ. We have all the pieces of puzzle. Yang kurang tuh kita kurang merenung. Karena sibuk banget dengan kehidupan, tidak menyediakan ruang merenung, dan coba duduk, itu piece of puzzle-nya coba pieces. Mulai disusun. Karena dia mulai membentuk suatu image, bahkan suatu huruf, suatu kata, bahkan kalimat jika diuntai yang akan mengantarkan kita pada pemahaman siapa saya. Untuk apa saya dilahirkan? Apa yang Allah kehendaki dengan kehidupan saya? Itu semua terbaca dari, oh, kenapa saya dapat orang tua seperti ini, episodenya begini, adik seperti ini, kakak seperti ini, tante seperti. Semuanya menjadi sebuah untayan mozaik kehidupan yang indah yang kita bisa baca, ada pola di situ, nggak ada yang random. Semua yang hadir dalam episode hidup kita, menikah, bercerai, bertemu, pacaran, pisah, apapun itu ya, kerja di sini selesai, semua harus sampai kepada Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya menjadi yang kalau satu keping itu kita deny gitu ya, kalau sebel banget misalkan, itu akan menjadi suatu menyisakan ruang bolong di dalam konstelasi puzzle kita. Jadi perjuangan kita adalah semua keping itu berguna. Di mana gunanya mungkin belum ketemu, makanya minta minta doa gitu ya, minta tolong sama Allah ditunjukkan. Nanti lama kelamaan kan menyusun keping puzzle itu tidak mudah, tapi ada triknya. Mulai dari pinggir karena kan bentuknya beda tuh kalau yang di pinggir-pinggir. Mulai dari warna-warna dikumpulin seperti itu. Ya, it takes a while, it takes time, tapi udah 40 tahun ke atas, we have all the piece of puzzle. Itu yang kenapa kata Rasulullah SAW, barang siapa memasuki usia 40 tahun, sedangkan dia tidak bertobat, maka akan neraka. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak ada taufik, tidak ada keinginan, tidak ada, nggak mau kembali pada Allah. Tidak mau menyerahkan ini, saya orientasi hidup kemana. Sementara doa usia 40 tahun, surat Al-Ahqaf ayat 15, Rabbi a'udzini an ashkura ni'mataka allati, minta bersyukur terhadap nikmat dari orang tua. Jadi bagaimanapun kita tidak terlepas dari sebuah skenario lahir dari keluarga tertentu. Orang tua tertentu, buat sebagian orang dia tidak pernah mengenal orang tuanya. Tapi tetap ada hubungannya. Makanya di Belanda ada fenomena anak-anak adopsi yang tidak pernah mengenal orang tua biologisnya jadi bermasalah dalam kehidupan berikutnya. Ya, sehingga sedemikian rupa Mbak Atit, correct me if I'm wrong, mereka mengubah kebijaksanaannya. Jadi harus ditambah ketat. Karena anak mesti tahu siapa orang tuanya, biological raganya tuh dari mana. Adam ini ya, walaupun ya kita kan Bani Adam tuh raga nih bicara tentang jasad. Dia masih tahu akarnya dari mana. Walau ada kita salah seorang selebriti ya, um, kan orang dia nyaman hidup orang tua angkatnya orang Belanda baiknya nggak kurang lah kehidupannya tapi ada yang kurang siapa sampai dia cari ibunya yang mana
gitu. So, itulah kira-kira yang ketiadaan. Sekarang ayat Al-Qur'annya adalah ini, kita coba, karena kita lupa, sering lupa bahwa kita ini tiada. Nah, kalau orang meninggal, doanya kan hafal ya, innalillahi wa inna ilaihi rojiun itu. Nah, ini doanya. Kita buka sama-sama suratnya. Surat Al-Baqarah, sahabat-sahabat, ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, alladzina idza asabathum musibah qalu, kalau timpa musibah kan gitu. Jadi innalillahi itu kalau ada yang meninggal, dompet hilang, mobil dicuri gitu ya. Apapun innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kan kami adalah milik Allah, pinjaman. Siapa yang punya? Allah. Akan kembali dibalikin sama dia. Ini bicara tentang nothingness, jadi kita tuh nggak punya apa-apa. Tapi kita lupa. Untuk sampai kepada kesadaran orang bilang ini dari dalam hatinya, dia harus melalui sesuatu yang ayat sebelumnya katakan. Al-Baqarah 155. Kami akan mengujimu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Tuh. Jadi itu memang dalam hidup mesti ada sakit, sedih, ya, ketakutan bisa bayar enggak, ketakutan aku bisa nikah enggak, aduh bisa, itu ketakutan, kekurangan harta, tiba-tiba sepi, ya, ini apa namanya dagangan, apa policy berubah, ada isu Trump lah, kebijakan impor dan lain sebagainya, itu ketakutan, kekurangan harta, jiwa kadang-kadang dibikin males, kadang-kadang, nah, karena yang kita pegang landasan spiritual, nah itu semua digoncang, itu hal-hal yang kata Allah, mungkin kita terlalu mengandalkan ibadah kita, bukan mengandalkan Allah. Tipis ya, Betty itu beda tipis, tapi kena. Allah Maha tahu yang mana yang betul-betul ikhlas. Kuncinya adalah sabar. Tuh, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang wabasyir sobirin, sabar. Jadi kuncinya memang sabar. Kan? Di ayat lain, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Bahkan sebelum sholat, perlu sabar untuk sholat juga. Gitu. Nah, sekarang jadi renungan hari ini sahabat-sahabat adalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu udah statement bahwa kita itu milik Allah. Anak kita milik Allah, pekerjaan kita milik Allah, kesehatan kita milik semua. Apapun, gak ada yang bukan milik Allah. Namanya milik dia, kita bukan yang punyanya. Ya dia punya hak, pakai semaunya. Mau diambil monggo, mau tolong dipindahin ke sana, silahkan. Mestinya gitu. Susah ya untuk begitu, makanya nama agama ini mesti Islam, aslama, berserah diri. Udah, westalah, nurut aja. Berserah sama dia. Jangan berserah sama diri kita. Dirinya dia. Berserah diri. Nurut nanti trust him. Percaya semua prosesnya, jangan jangan apa namanya meronta-ronta, sabar tadi kuncinya. Nanti kelihatan nyengir sendiri. Oh, nyengir sendiri. Yang tadinya mau kenapa sih ya Allah kok pelit banget aku minta wewe gitu kan. Sabar, sabar. Sebentar nanti tunggu bersabarlah dalam menunggu ketetapanku gitu. Sabar ya udah isi saja dengan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Udah kerjain sholat pilar 5 waktu tegakkan di awal waktu, in between ya kerjakan apa yang memang harus Allah kerjakan, amanah di tangan kita. Ya, yang nyuci piring gitu ya produktif gitu loh. Jangan biarkan kita di hijack ya pikiran kita karena sering ngelamun dan banyak mikir tidak produktif, jadinya banyak ini makan hati. Makan hati bukan Mbak Ati ini ya, kalau Mbak Ati ini seneng. Ya, jadi gitu sahabat-sahabat, mari kita kontemplasi tentang ketiadaan. Kita sesuatu yang emoh banget dibilang tiada gitu.
bilang miskin itu nggak mau. Karena susah kata kita, tapi justru di situ ada remedy, ada obat. Karena kalau tadi tuh Mbak Eti bilang ternyata, wah, fasilitas dunia, jadi memang yang jiwa cari nggak ada. Allah kasih remedi-remedi kehidupan yang kita sering tolak. Disempitkan, sedang diberi sakit, nggak apa-apa itu alhamdulillah, itu siang dan malam. Kadang diluangkan, alhamdulillah, ya kan? Tapi sempit tuh bagian dari kehidupan yang kita emoh gitu menjalaninya, ya. Apalagi kalau sudah punya ekspektasi, tekanan, ingin nampak hebat di mata keluarga karena dibanding-bandingkan. Nah, udah kalau udah masuk permainan seperti itu, silahkan menderita. Karena kita mengikatkan diri kita kepada sebuah permainan yang nggak ada gunanya. So, itu pengantar untuk hari ini. Silakan sahabat-sahabat, kita explore dengan sharing session, ya, menapaki, merenungi tentang ketiadaan kita. Ya, coba telisik lagi kepada hal-hal yang kita mangkel gitu ya, masih masih genggemi gitu. Nah, itu karena mesti megang sesuatu yang mestinya kita lepas. Bener nggak? Tapi teh susah. Ya iyalah susah kalau ngerjain sendiri. Minta sama Allah. Nggak ada, kita tuh nggak bisa, nggak punya kuasa. Minta sama ya Allah, aku hatiku kok masih cenderung begini. Ya Allah, tolong angkat. Tetap tahu tuh diangkat tuh. Kok jadi ringan ya gitu, hitungan hari biasanya ada fase 3 hari itu, waktu lamanya waktu tamu berkunjung 3 hari. Tidak hanya tamu secara fisik tuh sahabat-sahabat, kadang tamu yang berupa perasaan, tiba-tiba kok perasaan sedih, nggak tahu ya Allah, diangkat tuh biasanya. Tenang aja, biasanya nggak akan lebih dari 3 hari biasanya. Dan kalau ada lebih, ada apa di situ, berarti mungkin berkelindan, layernya banyak, banyak mesti tafakur di situ. Kuncinya istighfar, banyak-banyak istighfar, istighfar, udah zikir. But I want to know about your experience. Coba, makanya saya undang sahabat-sahabat tentang menghadapi hal-hal seperti ini. Bener nggak sih bahwa ikatan-ikatan kita pada sesuatu dan kita mengklaim itu sebagai milik kita, itu yang menjadi sumber penderitaan. Dan dari gimana cara keluar dari itu? Kalau dalam Al-Quran, sampai orang bisa bilang, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, surat Al-Baqarah 156, itu didahului dengan ayat tentang ujian. Ujian itu sesuatu yang memutuskan ikatan-ikatan itu. Sesuatu yang membangunkan kita dari tidur panjang kita dan halusinasi waham bahwa, oh aku begini, ternyata enggak. Diputus lewat rantai ujian. Di situ kita bangun dan, oh ya, milik Allah. Kembali lagi. Alhamdulillah. Ya, lepas tuh di situ ada suatu sense of freedom. Ya. Jadi in that area of nothingness, hebatnya kita jadi bebas di situ. Karena nggak ada yang mengikat kita selain Allah Ta'ala. Karena Allah ala kulli hal, dalam semua diliputi oleh Allah Ta'ala. Nah, indah. So that's suluk. Silakan sahabat-sahabat, it's your turn now. Langsung di unmute atau boleh mau ngirim lewat chat juga boleh, silakan. Iya, ini masih merenung semua ini kan. Itu Adam, nothingness. Ya, di dalam suluk itu nanti yang diraih dengan zikir banyak tuh sebenarnya sebuah kondisi fana. Fana itu nggak ada gitu. Oh ini Mbak Ati sama Mbak Huti. Sudah, silakan. Mau sharing nih Bing ya, Ayah, eh, silakan. terkait dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun tadi. Kan Ah, selama ini kita tuh innalillahi itu untuk orang yang meninggal gitu kan ya. Tapi kan mm-mm, bukan sebetulnya, bahwa milik Allah kembali kepada Allah gitu kan ya. Nah mm-mm, ini dengan kehidupan sehari-hari. 2 minggu ini aku tuh mm-mm. kena ini, kuping itu tiba-tiba budek ya. Kuping sebelah, Aduh, sebelah kanan. hmm. Kan Betapa dari ya, diabetes itu, Mak ya. kenapa Nah, betapa kita dikasih kuping bodek aja udah wah dunia tuh baru sebelah seperti itu ya, Hah? sebelah kanan, baru Kanan. sebelah. Heeh. Hmm.
sampai bolak-balik ke dokter. Nah, udah gitu kata Hmm. dokter, ini kenapa dok? Saya bilang, terus disemprot kan, dicuci. Ini ibu terlalu ini pakai cotton buds ya katanya gitu. Oh. Soalnya ini kotorannya pada ke dalam. Jadi Oh. kupingnya tertutup kotoran yang kedorong ke dalam gitu loh. Jadi Hmm. budek Hmm. gitu kan. Hmm. Nah, terus ini saya semprot ya kata dokter Teti ini. Hmm. Nah, udah disemprot, ditunjukin, diambil nih Bu kotorannya. Ini 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 kapas cotton budnya ada yang ketinggal, Oh. ketinggal gitu. Hmm. Nah, udah mulai plong, Bu. Iya, iya, Dok. Udah mulai terdengar gitu. Ya udah, terus kasih obat, ulanglah seminggu katanya kontrol. Nah, seminggu saya ke sana. Dok, ini obatnya udah habis tapi kok kupingnya masih budek ya, Dok ya. Soalnya kalau Mbak Ti denger tuh jadi kalau kanan ditutup itu kiri ditutup nggak denger sama sekali yang kanan ini. Oh. Nah, aku Hmm. kan takut kayak Pak Dekardi gitu ya, takut gitu. Hmm. Hmm. Terus saya tanya, Dok, ini kan udah nggak keluar cairan, Bu. Kemarin tuh keluar cairan karena kupingnya infeksi, Hmm. kekurek-kurek itu. Hmm. Nah, ini udah nggak keluar cairan, tapi karena ibu diabetes, tapi Nah. lukanya itu memang lama sembuhnya, keringnya lama gitu kan. Hmm. Luka kena kena goresan-goresan itu lama. Ya. Jadi dikasih obat lagi. Nanti kalau Aha. seminggu ini masih budek, kontrol lagi. Tapi kalau udah normal lagi, insya Allah udah normal katanya gitu. Nah, Hmm. ini Hmm. ininya ya, hikmahnya ya. Kita Hmm. diberi segala sesuatu sama Allah ya. Hmm. Baru dikasih cobaan budek aja rasanya kayak aduh, Hmm. gimana gitu loh ya. Hmm. Jadi membuat Ya. kita menjadi bersyukur ya Allah, kita ini kurang bersyukur selama Masya ini yang kita Allah. kita nikmati Berpuluh-puluh itu tahun. harusnya Iya. gitu. Iya. Nah, kan Hmm. nyambung dengan tausiah Bing hari ini ya. Jadi memang ya gimana Allah, orang yang punya jasad kita ini Allah mau dikasih Hmm. budek, mau dikasih apa, terserah Allah kan. Kita nggak boleh, duh kenapa sih kok gini, aduh ini mending gini gitu kan. Jadi rasanya kayak kemasukan air tapi nggak keluar-keluar gitu loh. Nggak enak ya, jangan nyaman ya. Jadi Masya jadi Allah. hikmah yang Wow. mau diambil tadi dari dokter yang tadi, saya bersyukur dikasih cobaan cuma ini, dikasih cuma ringan gini, nggak seperti yang kaki dipotong karena ini nggak seperti yang harus apa melengkung-melengkung karena saraf kejepit di pinggang kan lebih berat gitu loh. Jadi menjadi kita lebih banyak bersyukur karena itu gitu. Nah, Itu nah, itu. hikmahnya. Iya, itu baru sebelah telinga ya. Belum sebelah Iya, lagi, belum mata, belum iya, hidung, betul. belum Mm-mm, lidah tuh. mm-mm, Bikin aja apa ada. Waduh, nggak bisa nelen. Ada tuh yang nggak bisa nelen. betul. Susah, muntah terus. Peristatik esofagusnya nggak jalan. Wah, repot. Iya, Gimana tuh? Apa di mana masukin makanan coba, minum segala. betul. Aduh, kita tuh ya itu. Sementara yang kita keluhkan kurang ini, kurang itu, yang dikasih banyak. Begitu dikasih sedikit aja, jutaan keluar tuh. Jadi untuk Mm-mm. maintenance semua badan tuh nggak sanggup sebenarnya asuransi mengcover itu. Ini ada yang kerja di asuransi. Ya, bener nggak? Iya, jadi alhamdulillah ya. Itu dengan kebersyukuran. Nah, itu kan ilmu bahwa, oh iya, Mbak, kita tuh Bani Adam. Bani yang tadinya tidak ada. Terus kok dikasih gitu loh. Jadi sebenarnya Iya, kita merasakan satu nafas bangun pagi itu tuh udah alhamdulillah gitu ya. Dikasih hidup. Karena nggak ada banyak, tidak sedikit yang tidak bangun lagi gitu. Jadi hidup tuh udah ada, dinikmati aja. mm-mm. Kurang-kurangnya dikit tuh kalau kita sebenarnya, kalau kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kalau kau ingin menghitung nikmatku nggak mampu ngomongnya. Saking banyaknya tuh nggak mampu. Cuma kita lupa. Nah, itu kadang kita butuh mengingat seperti ini, baca Quran lagi. Oh iya ya, aku tuh, aduh, udahlah, nggak usah ngeluh. Terlalu banyak nikmatnya. Iya, Alhamdulillah. Iya, makasih. Semoga cepat sembuh ya. Berarti, iya. Alhamdulillah. Sama-sama. Bing juga yang Makasih sehat ya. ya. Amin, amin ya itu. Mbak Ati ada yang mau di-share juga nih kayaknya. Habis ini Mbak.
Ya Bu nih Neneng. kemarin kan ingat nggak Tessa ada posting di Facebook tentang keluasan hati untuk memaafkan seseorang dan memahami Iya, background yes, yang yes. membuat seseorang berbuat sesuatu. Aha. Setelah mungkin Tessa sudah baca bagaimana reaksi saya, tapi setelah itu saya Mm. banyak gandol di kepala saya gitu loh. Mm. Bijakkah apa yang saya kerjakan karena memang saya tuh kata ibu saya, kamu tuh pendendam orangnya. Mm. Itu waktu saya masih muda kedengaran seperti itu. Wow, wow, wow gitu kan. Eh Ya, ya, ya. Brone iku loh. Fire, fire soalnya. Mami Hah, saya kalau ngomong hah. masih gitu, Mas Brone iku loh. Nah, sekarang saya sudah umur 60 ceritanya kan. Hah, Jadi hah. cerita, ya kan ingin memperbaiki diri gitu kan. Insya Allah Eh, aman, aman. ya, Penuh. eh, semua yang kira-kira yang bermanfaat saya coba resapi dan kalau bisa saya ingin mengubah diri saya ke arah yang lebih baik. Nah, yang ingin saya tanyakan, bijakkah apa yang saya kerjakan ini? Jadi kalau kebetulan beberapa bulan ya belum 2 bulan yang lalu kejadian itu. Jadi ada orang yang tiba-tiba melakukan sesuatu yang saya pikir Ada dia udah sembuh pernah gitu loh. dari mana? Odong pernah Hmm. Oh, masuk ya, silakan. Jadi saya pikir dia udah sembuh gitu kan, kan saya udah bekerja bersama dia udah 17 tahun. Nah, ternyata enggak, akhirnya Hmm. saya putuskan untuk mengatakan kepada diri saya, kamu sudah saya maafkan, tapi saya tidak lagi mau berhubungan dengan kamu. Saya pernah Hmm. membaca, saya lupa di mana bahwa Rasul juga mengatakan sebaiknya kita memaafkan. Tetapi kita setelah itu tidak perlu seperti yang dulu, jadi lebih waspada agar kesalahan yang sama tidak dilakukan lagi. Ya. Itu yang saya pahami waktu itu. Berarti dalam hati saya waktu itu, oh berarti ya nggak apa-apa dong gitu kan. Nah memang kebetulan Ya. setelah itu dia langsung ke tempat saya kan, habis peristiwa itu kan di meeting Ah, room. ah. Dia minta, oh ya bagaimana orang Jepang tahu deh, pokoknya Hmm. bertekuk ke saya gitu kan. Minta maaf gitu kan. Terus saya bilang, oh ya nggak masalah, Wal. Kamu sudah saya maafkan kok saya gitu. Tapi setelah itu Hmm. saya mengambil langkah, saya siap membantu kamu secara profesional seperti biasa. Tapi kalau kamu telepon nggak akan saya angkat karena berarti saya nggak punya kontrol untuk mengatakan sesuatu. Jadi silahkan email aja, nanti saya Hmm. jawab. Dan telepon saya nggak pernah angkat, sama sekali nggak mau. Nah kalau misalnya ketemu di kantor, saya berlaku seolah-olah saya tidak kenal. Tapi kok dia datang, saya manggut secara Jepang. Saya tanya apa Hmm. yang saya bisa Hmm. kerjakan. Setelah saya Ya. kerjakan apa yang saya harus kerjakan, burnt out, Dwi. Hmm. Nah, Hmm. itu yang saya lakukan sekarang. Sampai saya ada komentar kemarin dari teman Jepang lain. Wow, kamu benar-benar berubah ya. Ya, itu satu cara untuk melindungi diri saya sendiri. Tapi sambil Hmm. saya ngomong gitu, sampai sekarang, sampai detik ini saya berpikir-pikir, apakah yang saya kerjakan tuh Islami ya? Itu aja pertanyaan saya. Hmm. Ya, mari kita baca Quran ya. Ya, tadi surat Fusilat ayat 34. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastawil hasanah wala wala sayi'ah. Jadi beda hasanah dengan sayi'ah. Tidaklah sama antara kebaikan dan sayi'ah, kejahatan. Udah itu statement pertama. Hasanah dan sayi'ah itu dua kata kunci yang mesti coba namanya hasanah itu kualitas-kualitas light, kualitas-kualitas cahaya, kepemaafan, kebaikan, ramah hati, semua ya. Sayi'ah itu kualitas-kualitas kegelapan. Dalam ayat lain dikatakan barang siapa meninggal dunia di dalam dadanya, kolbnya masih nempel ada sayi'ah, nah itu yang kebakar. Jadi karena sayi'ah itu kegelapan, ketika kita meninggal kita masuk ke alam yang lebih tinggi, yaitu alam barzah, itu alam malakut. Kita mau itu makin dekat dengan sumber cahaya, berhadapan dengan cahaya, kegelapan kebakar sendiri. Jadi bukan Allah yang mengazab ya, kita bawa apinya sendiri ke sana. Makanya Allah tuh sayang banget sama kita. Duh, jangan sampai meninggal masih kotor, kasihan kebakar. Karena makin mendekat sumber cahaya, kebakar sendiri dia nggak akan kuat. Wus, kebakar sih itu. Ya. Yang mewujud kemudian menjadi macam-macam alam, azab alam barzah. Kita membawa apinya sendiri, baranya sendiri, kebakaran. Nah, karena Allah ingin membersihkan,
Ya, tazkiyatun nafs ya, takdir kehidupan itu berfungsi sebagai sesuatu yang mensucikan sebenarnya. Cuma kita ngotorin lagi. Sekarang yang menjadi parameter makanya hati. Nggak apa-apa kalau memang harus ngambil jalan, ambil taking the line, this is Grenzen, ini ya, this is you, this is asal berasal dari hati yang jernih. Tapi kan yang harus diukur hati. Jangan kita mengambil suatu suatu perkara kalau kalau doa tuh Robbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Kalau mau keluar dari sebuah situasi, keluar dari sebuah pertemanan, keluar dari apapun ya, harus dengan kesidikan. Sidik itu kadang diterjemahkan dengan kejujuran, tapi sidik yang ada kebenarannya di situ. Yang mengukur siapa benar apa enggak? Hati. Ya, maka ukurannya hati. Allah tidak melihat rupamu, tidak melihat tabunganmu, tidak melihat amalan miliaranmu. Yang dilihat ketika melakukan itu semua, hatimu kemana? Yang dia lihat hati. Nah, susah untuk melihat hati kalau si hawa nafsu menggelora, karena dia menyelubungi hati. Nah, maka mesti banyak istighfar untuk bisa membaca hati itu. Sekarang untuk menjawab itu benar apa enggak, ya. I think the fact that you raised that a question itu mesti ada jawaban di situ. Ada keraguan di situ. Mungkin harus ada sisi-sisi yang harus didudukkan dengan benar. Bukan berarti harus kemudian oh kita terimalah, belum tentu ya solusinya seperti itu. Tapi mungkin ada duduk perkara yang belum presisi saya tempatkan. Karena si hati nurani bertanya, yang bertanya itu hati nurani, benar nggak itu? Pertanyaan itu sudah merupakan suatu sinyal. Ada sesuatu yang nggak pas. Nah, apa itu? Belum, kita nggak tahu gitu ya. Nanti Allah akan membimbing. Belum tentu fenomena yang harus diubah, belum tentu secara fisik yang harus diubah, mungkin hati kita yang harus ditata, duduknya seperti apa gitu. Nah, jadi menghadapi segala sesuatu diukurnya dengan cermin hati. Ini saya kadang-kadang gini, saya harus marah, ya ada employee yang, oh ini nggak bener nih kamu kayak gini. Kalau saya marah pada harus marah pada saat yang tepat dengan cara yang tepat gitu ya. Nah, karena marah itu menunjukkan kan dia beda kalau kita menunjukkan ini nggak bener kan kan nggak bisa ngomongnya nggak bener ya itu nggak bisa harus dengan intonasi yang jadi deliverynya harus pas gitu tapi harus mengukur saya ketika begitu hati saya cermin hatinya bergejolak nggak gitu atau saya tenang kalau tenang ya alhamdulillah gitu berarti tidak terganggu oleh angin hawa nafsu gitu nah jadi yang diukur seperti itu. Jadi ketika menghadapi orang toksik, orang menyebalkan, orang yang berbuat buruk, kaidah Al-Quran pertama udah jelas tidak sama hasanah kebaikan dengan keburukan. That's it. Dia buruk, kalau buruk ya buruk gitu. Tapi begini berikutnya, tolaklah kejahatan, jadi perilaku jahat dengan perilaku yang lebih baik. Itu masalahnya. Jadi we have to raise above them. Jangan 11-12 bahkan. Ya 12-12 tambah. Jadi tolaklah keburukan dengan kebaikan. Jadi kalau dia ya nyolot marah-marah jangan begitu lagi ya jadi sama. Ini kaidah Al-Quran. You have to gimana pun berbuat do good anyway gitu. Orangnya nyebelin tapi senyum ya. Sorry. Ini ya ya jadi ini yang ditunjukkan dalam akhlak Rasulullah SAW dan para sahabat ini yang membuat Islam luar biasa berkembang subur di saat itu karena orang melihat akhlaknya. Nah kita di tengah masa, sedang di tengah masa ketika Islam di titik nadir di mana ajarannya luar biasa tapi kelakuan orangnya ya. Jadi orang-orang mualaf itu dia tidak tertarik Islam lewat Muslim karena tertarik ya kelakuan banyak orang Muslim seperti itu. Kok gitu kelakuannya kok ngomongnya gitu kok nah kan gitu jadinya pakaiannya rapi tapi nah jadi Islam banyak terfitnah oleh kelakuan umatnya tapi orang-orang yang mendapat hidayah tetap mencari sumbernya baca Qurannya baca mencari Allah masuk tetap nyampe gitu oh yang sebenarnya Islam adalah seperti itu jadi guide-nya adalah
Sampai gini, sampai orang yang bermusuhan denganmu serta-merta menjadi seperti teman yang sangat setia. Kok gini, saya juga bingung gitu. Kok bisa dia dalam kasus saya waktu itu yang saya share di Facebook, ini orang nyebelin banget. Most of our crew, pokoknya orang ini, I've never experienced that before. Like, pasti banyak-banyak istighfar. Tapi cuma, ya Allah, baik-baik aja gitu. Sampai pada satu titik, dia bisa, ya itu tadi, ngirim teks seperti itu. You're a wonderful person. Sampai kayak yang sekarang kita enak gitu. Di flip aja begitu. Ya, so memang ini perjalanan dari zulumat ila nur, dari kegelapan menuju cahaya. Semua aspek-aspek kegelapan dalam diri kita pelan-pelan harus dikeletekin. Sampai kita menjadi cahaya itu sendiri. Itu yang disebut dengan insan kamil sebenarnya. Insan yang menjadi cahaya Allah. 3 cahaya nyala, nur Islam, nur iman, nur ihsan. Ya. Cahaya di soder, cahaya di kolb 7 lapis, sampai nembus ke misbah, langit ke-7. Ya. Nah itu. Jadi itulah kira-kira guidance-nya Mbak Ati. Sekarang yang tidak keraguan itu tempat kita munajat sama Allah Ta'ala. Ya, ikuti kata hati, ya, ikuti guidance-nya gitu. Tapi memang Islam itu kalau udah kaitannya sama perasaan orang, menjaga itu ketat, ketat banget. Yang sudah berkaitan dengan hak orang lain itu keras hukumannya. Sampai ada misalkan ya, tetangga punya pohon, si pohonnya itu ada satu ranting yang ke halaman kita, terus buahnya jatuh. Nggak boleh, itu harus dibalikin ke tempat. Yang berkaitan dengan hak-hak orang lain itu keras. Di dalam hadis katakanlah ya, ada pedagang buah. Pedagang buah itu kan kalau beli sekilo ambil aja langsung ya. Tapi ada hal buah yang busuk tapi nggak kelihatan, dia juga nggak tahu. Itu harus dibalikin tuh, nggak boleh karena. Nah itu hal-hal yang menyangkut hak orang lain itu dijaga betul oleh agama kita. Bahkan bertiga, yang 2 orang berbisik, walaupun yang berbisik nggak ada hubungannya dengan orang ketiga, nggak boleh. Karena menjaga perasaan, karena kan dia nggak tahu kok apa ngomongin aku, ngobrol. Sekarang jangan mengobrol lah ya. Mungkin kita tidak berbisik di lingkungan internasional, misalkan yang 2 ini orang Indonesia, yang itu bukan. Kita ngomong bahasa Indonesia, dia nggak ngerti. Itu sebenarnya berbisik juga tuh, kan nggak enak. Dia ngomong apa? Dia seperti di-exclude gitu, kayak dicuekin. Nah dalam Islam itu nggak boleh itu mesti. Sedemikian rupa kita tuh menjaga perasaan orang lain, menjaga hak orang lain. Ya jualan tuh harus harus apa namanya, jujur, nggak boleh campur buah busuk di antara yang, wah, itu berat hukumannya, apalagi nipu gitu. Jadi yang hal-hal berkaitan dengan kita menzulimi orang, kita mesti harus takut. Karena nanti di saat nanti itu yang kata Rasulullah SAW, tahu kamu orang yang rugi gitu ya. Orang yang ibadahnya banyak, umroh berkali-kali, mungkin infaknya miliaran. Tapi begitu di padang mahsyar ditanya, siapa yang pernah dizolimi oleh orang ini? Terus yang angkat tangan tukang parkir, ya kan? Ini si ibu ini nih pernah ngomong, si mbak pelayan di restoran yang pernah disakiti oleh perkataan kita mungkin. Ya, belum saudara-saudara sini situ, teman kerja yang pernah merasa disakiti, komplain di hari itu. Yang terjadi adalah kalau Allah pandang betul, ya, tuntutannya benar dan harus bayar, kita harus transfer pahala kita sama orang itu. Padahal udah susah-susah itu. Pahala udah diterima tuh udah susah banget karena harus nembus 7 lapis langit. Udah gitu mesti ditransfer. Waduh, habis udah gitu kan. Yang ngacung masih banyak. Yang terjadi adalah dosa orang yang merasa dizolimi ditransfer ke kita. Nah, itu orang yang rugi. Jadi hati-hati memang dalam bermuamalah dengan orang lain. Bukan berarti kita kemudian menyepi di gua, bukan begitu juga. Nggak tumbuh dong pohon dirinya. Tapi ya itu, harus banyak menahan diri, bersabar, maafkan. Nah, itu bagian dari suluk kita, dan itu yang efektif memoles hati dan memutus keterikatan kita sampai kita lupa bahwa
Saya nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan mengucap itu dari hati yang terdalam. Ya, sebenarnya semua remedi itu semua obat-obat dalam kehidupan yang memutus rantai-rantai kita supaya kita tidak diperbudak ya oleh segala sesuatu. Kita menjadi tidak bukan budak Allah. Harusnya kita jadi hamba Allah kan? Hanya hamba Allah. Kalau Allah enak kalau jadi hamba Allah karena dia Tuhan yang sangat baik. Nah, kalau kita diperbudak sama selain dia, aduh, sengsara. Sengsara. Bayarnya nggak benar gitu ya kalau ya bayar gambarannya tuh tidak bebas. Nah, kalau kita menjadi hamba Allah, wah, dia Tuhan yang sangat baik, gitu. Dan sangat bangga kita menjadi Abdullah, gitu. Abdul itu titel yang paling dinanti, karena dia sangat baik, gitu. Alhamdulillah begitu sahabat-sahabat. Aduh, waktunya mepet nih ya, karena kita agak telat mulainya. Tapi kira-kira begitu hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, itu kita renungkan kembali tentang kita sebagai Bani Adam. Jangan sampai kita masih ternyata, kesengsaraan, kesedihan hati kita mesti karena kita masih ada attachment kepada selain Allah Ta'ala. Itu yang mesti diistighfari. Itu aja. Jadilah hamba-hamba yang merdeka. Dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semoga. Baik, kita tutup dengan doa akhir majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat sahabat-sahabat. Selamat melanjutkan kehidupan. Semoga kita ketemu lagi minggu depan insyaallah. Pamit dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi Pamit ya. wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.